Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan ayat yang ke-11 dan ke-12 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan, sesungguhnya kami berbuat perbaikan. Maka ketahuilah bahwasanya mereka yang telah berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ayat ke-11 dan 12 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini melanjutkan pembahasan tentang keadaan orang-orang munafik. Tentang orang-orang munafik. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Menampakkan keislaman artinya di hadapan kaum muslimin, di hadapan banyak orang, mereka dianggap sebagai orang Islam. Mereka sholat, mereka beramal soleh di hadapan manusia. Namun di dalam hati mereka yang terdalam, mereka adalah orang-orang kafir. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu orang-orang munafik. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keadaan mereka selanjutnya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan. Janganlah kalian berbuat kerusakan. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang munafik berupa kerusakan ditafsirkan oleh para ulama kita. Yang dimaksud dengan kerusakan yang paling utama adalah kekufuran. Ya. Jadi orang munafik itu sebenarnya adalah orang kafir. Maka janganlah kalian berbuat kerusakan, yaitu kekufuran. Ini yang paling utama. Demikian pula kerusakan berikutnya adalah kemaksiatan. Kemaksiatan. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan orang-orang munafik tatkala mereka menyembunyikan kekufuran mereka, ini adalah sebuah kerusakan yang ada di permukaan bumi. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir juga menjelaskan berbagai macam kerusakan
yang diperbuat oleh orang-orang munafik. Beliau mengatakan, fa ahlun nifaqi mufsiduna fil ardi bi ma'siyatihim fiha rabbahum. Maka orang munafik, mereka telah berbuat kerusakan di bumi dengan kemaksiatan mereka terhadap Tuhan mereka. Wa rukubihim fiha ma nahahum an rukubihim. Dan bagaimana mereka menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah melarangnya untuk diterjang. Wa tadji'ihim fara'idhum. Dan mereka juga meremehkan kewajiban-kewajiban Allah. Wa syakkihim fi dinihi alladhi la yuqbalu min ahadin amalun illa bitasdiqi bihi wal iqani bihaqiqatihi. Dan juga kerusakan mereka, kata Ibnu Jarir, adalah keraguan mereka terhadap agama, yang mana agama ini tidak akan diterima amalan seseorang kecuali dengan keyakinan. Ya, keraguan itu tidak diterima di dalam Islam. Harus ya yakin. Nah ini. Wa kadzibihim al-mu'minina bid'awahum ghaira ma hum alaihi muqimuna minasyak ya waraib. Dan juga mereka telah berdusta kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini juga kerusakan orang munafik yang lain. Mereka telah berdusta kepada orang-orang yang beriman. Bid'awahum ghaira ma hum alaihi. Dengan cara apa? Mereka mengaku apa yang tidak mereka lakukan. Ya, mengaku terhadap perkara yang mereka tidak lakukan. Yaitu apa? Mereka mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Nanti akan kita bacakan ayatnya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Tapi kalau sudah kumpul dengan setan-setan mereka, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami hanya membercandai orang-orang yang beriman. Kami hanya mengolok-olok mereka. Nah, ini menunjukkan mereka telah berdusta kepada orang-orang yang beriman. Wa mudhaharatihim ahlat takdzib, dan sebaliknya mereka justru membantu menolong orang-orang yang mendustakan billahi Allah wa kutubihi wa rusulihi. Ya, mendustakan kitab-kitabnya, mendustakan rasul-rasulnya. Nah ini, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, paling tidak kita bisa simpulkan dari perkataan Ibnu Jarir ada beberapa poin. Ya, yang pertama, kerusakan yang mereka lakukan adalah bermaksiat kepada Allah. Mereka orang-orang munafik telah bermaksiat kepada Allah dengan cara apa? Melanggar larangan-larangan Allah. Melanggar larangan-larangan Allah. Allah memerintahkan untuk beriman, tapi mereka tidak beriman. Nah ini. Demikian pula di antara kerusakan orang munafik adalah meremehkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain tentang orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka bangkit untuk sholat, maka mereka bangkit dalam keadaan bermalas-malasan. Ya, jadi sholatnya nggak serius. Sholat hanya sebagai kedok saja. Karena kalau nggak sholat, mereka akan dikenal sebagai munafik. Makanya mereka harus sholat. Ini untuk menutupi kedok mereka. Padahal sebenarnya mereka tidak yakin dengan keimanan. Mereka tidak beriman. Nah ini, jadi mereka meremehkan yaitu kewajiban-kewajiban Allah. Demikian pula kerusakan mereka adalah ragu terhadap agama. Kalau seandainya mereka yakin terhadap agama Islam, maka mereka pasti akan beriman dengan sebenar-benarnya.
Tapi karena mereka ragu, akhirnya mereka tidak mau beriman. Ya, lantas mengapa mereka tidak terang-terangan mengumumkan kekufuran? Karena mereka cari selamat. Dan kemarin sudah kita ceritakan bahwasanya orang-orang munafik ini mereka ada di kota Madinah yang saat itu telah dikuasai oleh Rasulullah SAW. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka akan tersingkirkan. Ya, mereka akan tersingkirkan, bahkan mereka mungkin akan diusir. Karena kota Madinah saat itu sudah dikuasai oleh Islam dan kaum muslimin. Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin tertingginya. Nah ini, maka mereka dihadapkan pada dua pilihan: mempertahankan agama nenek moyang, tetapi mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan dunia, atau mereka demi eksistensi di dunia mereka rela untuk berpura-pura masuk Islam. Dan ternyata ini yang mereka pilih. Ya, mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim ini karena menyelamatkan dunia mereka. Nah, maka dari itu tidak heran ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, keberadaan orang-orang munafik di berbagai zaman, di berbagai tempat itu satu tujuannya, dunia. Ya, rela menanggalkan agama demi dunia, rela merusak Islam dari dalam demi dunia. Gak ada orang munafik yang berharap surga. Gak ada orang munafik yang memperjuangkan Islam. Yang ada justru menggembosi Islam, berusaha untuk mengaburkan syariat Islam, ya, mengesankan buruk terhadap agama Islam. Nah ini, jadi karena mereka ragu terhadap Islam, maka mereka pun melakukan kemunafikan. Demikian pula masih kita ambil dari penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, di antara bentuk kerusakan mereka adalah berdusta terhadap kaum muslimin. Ya, berdusta terhadap kaum muslimin. Orang-orang Islam merasa mereka juga sama, sholat seperti mereka, bersyahadat seperti mereka, bahkan berjihad seperti mereka, meskipun ada tanda-tanda yang tidak beres dari jihad mereka. Dan ini sudah ditandai oleh sebagian kaum muslim. Orang-orang munafik itu kalau berjihad, mereka senangnya di belakang, dan tidak jarang mereka kembali meninggalkan barisan. Dan juga perbuatan kerusakan mereka membantu orang-orang yang juga mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi mereka itu tolong menolong terhadap orang-orang kafir. Makanya di antara mereka ada yang menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta. Ya, Aisyah dituduh berzina contohnya. Tatkala beliau tertinggal dari rombongannya Rasulullah SAW, siapa yang mempeloporinya? Orang-orang munafik. Tanpa ada tabayyun, tanpa ada yaitu cek dan recheck, yang penting menuduh dulu. Nah ini, ya, jadi mereka membantu untuk membuat kedustaan. Nah ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, bentuk kerusakan yang mereka buat. Nah, namun anehnya mereka ketika dikatakan demikian berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini berbuat perbaikan. Artinya mereka nggak terima kalau dituduh berbuat kerusakan. Ya, dan ini manusiawi. Orang jahat tidak akan ridho, tidak akan terima kalau dibilang jahat. Pencuri nggak akan diterima kalau dikatakan sebagai maling. Ya, koruptor tidak akan terima kalau
tuduh sebagai koruptor. Jadi orang-orang yang berbuat jahat tidak akan terima apabila kejahatannya diungkap. Demikianlah dengan orang-orang munafik. Ketika disampaikan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan kalian buat kerusakan di bumi, maka mereka membantah, innama nahnu muslimun, sesungguhnya kami ini berbuat baik, berbuat perbaikan. Nah, sekarang apa yang dimaksud berbuat perbaikan menurut versi mereka? Ya, dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud kami berbuat perbaikan, innama nuridul islaha bainal fariqaini minal mu'minina wa ahlil kitab. Ya, kami ini berbuat perbaikan antara dua kelompok, yaitu orang-orang yang beriman dan ahli kitab, orang Yahudi. Ya, jadi sebenarnya mereka mengakui kalau mereka ini juga dekat dengan ahli kitab. Yang bisa kita maknai, bisa diterima oleh orang-orang yang beriman dengan keimanan mereka di lisan dan dengan perbuatan mereka yang dilihat oleh kaum muslimin sama persis seperti mereka, dan juga mereka diterima oleh orang-orang ahli kitab. Ya, bahkan bukan hanya ahli kitab, sama orang-orang musyrik pun juga diterima. Jadi orang-orang munafik ini bisa diterima di semua golongan. Sesama kaum muslimin mereka bisa, dan ketika ketemu dengan orang Yahudi mereka juga berteman. Bahkan mereka mengatakan dengan orang Islam itu kami hanya mengolok-olok saja. Dengan orang-orang musyrik mereka juga bisa berteman. Nah, ini mereka sebut sebagai perbaikan. Ya, jadi justru kami melakukan perbaikan, bisa mengakomodir semua kelompok. Nah, kata mereka seperti itu. Padahal tidak boleh Islam dicampur dengan yang lain. Tidak boleh kebenaran dicampur dengan kebatilan. Ya, Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan karena menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Islam yang hak tidak bisa dicampur dengan kebatilan, baik dari kaum musyrikin maupun dari kalangan ahli kitab. Nah, orang-orang munafik menyebut itu sebagai perbaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, ala innahum humul mufsidun. Meskipun mereka beralasan telah berbuat perbaikan, tetap saja mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka tidak menyadarinya. Nah, jadi semua orang-orang yang ngotot atau orang-orang yang tidak terima apabila penyimpangan mereka diungkap, rata-rata ya seperti ini keadaannya. Ngeyel, merasa telah berbuat baik, tidak sadar kalau telah menyimpang. Ya, hampir semua seperti ini. Karena apa? Kalau sadar pasti akan bertobat dan tidak akan membantah. Minimal dia berhenti dari perbuatannya, menyadarinya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jawab, ya seperti ini keadaannya, jangan kalian berbuat kerusakan. Oh tidak, kami berbuat perbaikan. Ya sudah, tidak bisa dirubah. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan mereka tetap berbuat kerusakan meskipun mereka tidak menyadarinya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan singkat dari ayat yang ke-11 dan 12 dari surat Al-Baqarah. Baik, selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, mereka berkata, apakah kami beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Maka ketahuilah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh tersebut, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini lagi-lagi lanjutan penjelasan tentang keadaan orang-orang munafik dan bagaimana ngeyelnya mereka, bagaimana bersikukuhnya mereka di atas penyimpangan. Ya, makanya para ulama kita itu menjelaskan porsi penjelasan surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik ini lebih banyak dibandingkan dengan orang yang beriman dan orang-orang kafir. Ya, mulai ayat berapa ini? Penjelasan tentang orang-orang munafik ini. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Ayat berapa itu? Ayat yang ke-8. Ya, sekarang ayat yang ke-13. Sudah 5 ayat membahas orang munafik. Dan ini masih berlanjut. Masih berlanjut sampai ayat yang ke-20. Sedangkan tentang orang beriman itu cuma sebentar. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cuman berapa ayat? Cuman dari ayat yang ketiga, ya, atau dari ayat yang kedua sampai yang kelima. Orang-orang kafir, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bukan itu. Innal ladzina kafaru, afwan. Ayat yang ke-6. Nah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Berapa ayat ini? Cuman 2 ayat. Setelah itu wa minan nas. Nah, ini mulai orang munafik. Ya, karena memang seperti ini keadaan mereka. Diingatkan enggak terima. Nah, kembali kepada ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa ini mereka? Orang-orang munafik. Aminu, berimanlah kalian. Berarti ini menunjukkan kalau mereka dengan cara seperti tadi belum dikatakan beriman. Kalau caramu masih pura-pura, di hadapan kami kalian beriman, di hadapan mereka kalian kufur, berarti kalian belum beriman. Maka diingatkan, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana manusia beriman. Ya, ditafsirkan oleh para ulama kita, yang dimaksud dengan manusia adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di zaman itu tidak ada yang beriman melainkan sahabat. Ya. Nah ini, jadi ketika mereka disuruh untuk beriman sebagaimana para sahabat beriman, maka mereka lagi-lagi mengelak. Qalu, mereka berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman kama sebagaimana amanas sufaha, orang-orang yang bodoh itu beriman. Perhatikan di sini ya. Jadi antara bentuk, lagi-lagi bentuk kerusakan orang munafik. Mereka suka menghina, mereka suka merendahkan.
Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan kama amanan nas, sebagaimana manusia beriman. Kalau mereka masih punya sopan santun, kalau seandainya mereka enggan beriman tapi masih punya sopan santun, tentunya mereka akan menjawab dengan yang sama. Apa itu? Apakah kami beriman sebagaimana manusia beriman? Kan gitu. Dan beritanya kan gitu. Ya, berimanlah kalian sebagaimana manusia yang lain beriman. Nah, kalau mereka mau sopan santun, apakah kami akan beriman seperti mereka? Seperti orang-orang yang lain? Ini kalau mereka masih punya sopan santun. Tapi nyatanya mereka justru merendahkan. Ya. Kama amanas sufaha, sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman. Dan kata-kata sufaha ini adalah kata-kata yang sangat buruk. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sufaha itu adalah bentuk jamak dari safih. Bentuk jamak dari safih. Dan safih sendiri adalah al-jahilu dha'ifur ra'yu al-qalilul ma'rifatu bimawadi'il masalihi wal madhar. Safih itu adalah bodoh, akalnya lemah, pengetahuannya sedikit tentang kebaikan dan keburukan. Jadi lebih dari sekedar bodoh, sangat bodoh. Makanya di sebagian terjemahan itu diartikan dengan dungu. Ya, dungu itu berarti sudah nemen kan bodohnya ya. Kalau cuma bodoh berarti ya tidak tahu, artinya tidak tahu. Tapi kalau sudah dungu ini sudah parah. Nah ini. Nah jadi mereka tidak mau beriman karena apa? Nanti akan sama dengan orang-orang yang dungu menurut mereka. Ya, jadi mereka menuduh para sahabat sebagai orang-orang yang dungu. Ini menunjukkan mereka mengklaim kalau diri mereka orang-orang yang pintar. Mereka merasa pintar. Kenapa? Karena mereka bisa mengelabui orang-orang yang dungu tadi. Mereka bisa menipu Allah. Ya, mereka bisa menipu orang-orang yang beriman. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Ya, ini ada di dalam ayat yang ke-9 yang telah kita bahas. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka merasa berhasil menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka dalam keadaan tidak menyadarinya. Dan memang seperti itu. Orang yang bodoh, orang yang benar-benar bodoh itu orang yang tidak tahu kalau dia itu bodoh. Ya, makanya Allah membalas, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya, kata-kata ini sudah terulang berapa kali, Bu? Semacam ini. Ya, dimulai dari ayat yang ke-9 kan sama itu ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Di ayat yang ke-12 tadi, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka telah berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya. Di ayat yang ke-13 yang barusan kita baca, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ya, ketahuilah mereka itulah orang-orang yang dungu tetapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, inilah bentuk kedunguan mereka. Tidak sadar, tidak tahu kalau mereka itu salah. Tidak tahu kalau mereka itu bodoh. Tidak tahu kalau mereka itu menyimpang. Nah ini.
Orang yang tidak tahu, kalau ketidaktahuannya itu masih mending, kalau ketidaktahuannya itu masih biasa, maka cukup baginya ketika diingatkan sadar. Anda salah. Ketika dia merasa salah, oh iya, yang benar bagaimana? Seperti yang benar, oh dia amalkan. Maka itu ketidaktahuan yang biasa, ketidaktahuan yang lumrah. Ya, orang tidak tahu obatnya bertanya, obatnya belajar. Tapi kalau orang yang tidak tahu, ketika dikasih tahu merasa lebih tahu, maka ini kebodohan yang parah. Ya, orang kalau tidak sadar kalau dirinya tidak tahu, maka tidak akan mungkin bisa diberitahu. Dia merasa yakin yang dilakukan benar. Ya. Di dalam Islam ketidaktahuan ini bukan hal yang tercela kalau seseorang itu menyadarinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang tidak tahu apa bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, ahli ilmu, ahli Quran jika kalian tidak mengetahuinya. Maka yang pertama, orang yang tidak tahu itu harus sadar diri. Ini penting ini ya. Kalau nggak tahu tapi tidak sadar kalau dirinya nggak tahu, bahaya. Dan ini penyakit yang parah. Kalau tidak tahu, maka yang pertama harus dilakukan sadar kalau dirinya tidak tahu. Dengan demikian dia akan apa? Mencari tahu. Dia akan belajar, dia akan mengoreksi diri. Setelah itu dia dapat ilmu, baru dia amalkan. Oh, yang benar seperti ini. Tapi kalau tidak tahu merasa tahu, inilah keadaan orang-orang munafik. Sudah menghina orang-orang muslim sebagai orang-orang yang sufaha, ternyata mereka sendiri yang sufaha. Ya. Nah ini. Nah, oleh karena yang dijelaskan oleh para ulama kita, wa min tamami jahlihim, dan di antara bentuk kesempurnaan kebodohan mereka, annahum la ya'lamuna bihalihim, bahwasanya mereka tidak tahu dengan kondisi mereka sendiri. Ya. Jangankan menuduh orang lain sebagai orang dungu, diri mereka sendiri saja nggak tahu. Fit dhalalati wal jahli, dalam keadaan sesat dan bodoh. Ini keadaan mereka sendiri, mereka nggak tahu. Bagaimana mungkin mereka bisa menilai keadaan orang lain? Ya, manusia itu harusnya lebih tahu tentang diri sendiri daripada orang lain. Nah, orang munafik, jangankan orang lain, diri mereka sendiri saja nggak tahu kapasitasnya. Wadzalika ardalahum wa ablagu fil ama wal bu'di anil huda. Maka orang semacam ini lebih jelas lagi dan lebih gamblang lagi berada di atas kebutaan dan jauh dari petunjuk. Orang-orang yang dianggap bodoh tadi, orang-orang yang beriman, mereka senantiasa minta kepada Allah hidayah. Ya enggak? Minimal di dalam surat Al-Fatihah mereka minta kepada Allah hidayah, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ini orang-orang yang dianggap bodoh oleh orang munafik. Perhatikan betapa mulianya orang-orang yang dianggap bodoh oleh mereka. Mereka minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang munafik sudah keminter. Apakah mereka minta petunjuk, hidayah? Oh tidak. Mereka sudah pintar kok. Kan begitu. Karena mereka merasa dirinya pintar, padahal bodoh, sehingga ini menjadikan mereka buta dari petunjuk. Jangankan minta hidayah, keadaan diri mereka bodoh saja mereka nggak tahu. Nah, maka inilah di antara
parahnya keadaan kondisi orang-orang munafik. Dan sekali lagi, orang-orang munafik akan senantiasa ada di setiap zamannya, yang menampakkan keislaman tetapi menutup-nutupi kekufurannya. Yang dijajakan sama, merasa lebih pintar, orang lain bodoh, merasa lebih baik, orang lain salah, ya, dan senantiasa tampil, bahkan mungkin mendominasi dengan segala macam ocehan-ocehannya. Orang-orang awam tertipu, tapi ahli ilmu tidak tertipu. Oleh karena itu, dalam setiap keadaan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanya kepada ahlinya. Di antaranya fungsinya untuk apa? Menyingkap kebodohan dari orang-orang munafik. Baik, ini ayat yang ke-13. Kita lanjut pada ayat berikutnya, ayat ke-14 dan ke-15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun." Yang artinya, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Namun apabila mereka menyendiri bersama setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok saja. Padahal Allah lah yang telah mengolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam penyimpangan kesesatan. Ma'asyiral muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi ini masih lanjutan keadaan siapa? Orang-orang munafik. Masih kelanjutan keadaan orang-orang munafik, yaitu apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman yang mereka anggap bodoh tadi, maka dengan lantang mereka menyatakan diri mereka sebagai orang yang beriman. Amanna, kami beriman. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, namun kalau mereka sudah berkumpul menyendiri bersama setan-setan mereka. Dan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan mereka telah berkumpul dengan setan-setan mereka. Setelah mereka melakukan penghinaan kepada orang-orang yang beriman, maka sekarang giliran mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah yang dimaksud dengan syayatinihim? Maka dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan syayatinihim adalah sadatuhum wa kubara'uhum min ahbaril yahud wa ru'usil musyrikin wal munafiqin. Setan-setan mereka yang dimaksud adalah para tokoh dan pembesar mereka dari kalangan rahib-rahib Yahudi, ya, kemudian pemimpin-pemimpin orang-orang musyrik dan orang munafikin. Jadi orang-orang munafik ini selain bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang yang beriman dengan penuh kepalsuan, mereka juga bergaul dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, dan sesama mereka sendiri. Jadi mereka punya majelis khusus di luar majelis mereka dengan kaum muslimin. Majelis mereka bersama kaum muslimin paling juga sholat berjamaah, paling
ngelakuin itu saja atau berjihad. Ya. Adapun majelis mereka dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang Yahudi, mereka punya pertemuan rahasia. Yang disitulah mereka tumpahkan keadaan mereka yang sesungguhnya. Apa itu? Qalu inna ma'akum. Mereka berkata, yaitu orang-orang munafik berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Baik, kalian yang dimaksud siapa? Sesungguhnya kami bersama kalian kok. Bersama siapa? Kalian ini? Iya, setan-setan mereka. Siapa? Ya tergantung. Kalau pas sama orang Yahudi, ya kami bersama kalian kok Yahudi. Kalau bersama dengan musyrik, kami bersama kalian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah tampakkan hakikat mereka, bagaimana kejinya perbuatan mereka itu di dalam surat yang lain. Kalau nggak salah pernah kita singgung di dalam surat yang lain, bagaimana mereka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bersaudara dengan kalangan ahli kitab, dengan kalangan orang-orang Yahudi. Ya, ada di dalam surat Al-Hasyr. Nanti silakan dibaca sendiri penjelasannya atau secara garis besar di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 bahkan sampai ke-13. Surat Al-Hasyr. Surat yang ke-59. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang munafik yang mereka berkata kepada saudara mereka sendiri dari kalangan orang-orang kafir ahli kitab. Jadi Allah nyatakan apa? Mereka ini bersaudara. Nah, berarti kalau seandainya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah tadi, ya, wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika orang-orang munafik berkumpul dengan setan-setan mereka, dan karena mereka saling bersaudara, maka juga bisa kita sebut orang munafik sebagai apa? Setan. Sesama setannya kumpul. Ya, saudaranya setan siapa? Saudaranya setan siapa? Ya setan kan gitu. Nah ini. Kalau orang-orang beriman, saudaranya ya orang-orang beriman. Nah mereka kan tidak bersaudara dengan orang beriman. Ya mereka katakan orang-orang yang dungu. Nah ini. Nah mereka lebih akrab dengan saudara-saudara mereka, setan-setan mereka sendiri. Nah orang-orang munafik ini berkata kepada orang-orang Yahudi, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Jika seandainya kalian diusir, maka kami akan pergi keluar bersama kalian sebagai bentuk solidaritas. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan mentaati seorang pun untuk mencelakakan kalian selama-lamanya. Wa in qutiltum, kalau kalian diperangi, lanansurannakum, kami akan menolong kalian. Allahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi kalau mereka orang-orang munafik itu pendusta. Ya. Bahkan kita jadi tahu ternyata orang munafik itu bukan hanya berdusta kepada kita, tapi mereka juga berdusta kepada saudara mereka sendiri dari orang-orang kafir.
Sehingga ketika Rasulullah SAW mengusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah, tidak ada seorang pun dari orang munafik yang ikut merasa terusir sebagai bentuk solidaritas. Mereka diam karena mereka cari aman. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, kami akan bersama kalian. Nah, ini liciknya orang-orang munafik, ya. Dan ini termasuk di antara perbuatan mereka yang rusak. Dan mereka menganggap ini justru perbuatan baik, bisa aman di segala tempat, ya. Nah seperti itu. Nah maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalau mereka itu apa? Ya, melakukan hal ini, mengolok-olok orang Islam. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian. Kami ini hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya, mengolok-olok maksudnya apa? Ya kita hanya menipu mereka saja. Kita hanya mengejek mereka karena mereka kaum yang mudah ditipu. Nah seperti itu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas menyatakan Allahu yastahzi'u bihim. Tidak, justru Allah lah yang telah mengolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan bahkan Allah membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang munafik merasa sukses setelah berhasil menipu Allah dan Rasulnya, padahal Allah lah yang telah membiarkan mereka terus-menerus dalam kesesatan dan penyimpangan. Sehingga apa? Sehingga nanti di akhirat mereka akan merasakan siksa yang dahsyat, yang luar biasa. Sampai-sampai Allah sebutkan mereka berada di mana? Fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling dasar. Ya, berada di dalam neraka yang paling dasar. Tahu nggak dasar neraka berapa kedalamannya, Bu? Dan yang pernah tahu? Gimana? Pernah tahu hadis tentang dasarnya neraka? Belum pernah? Rasulullah SAW pernah suatu ketika tatkala bersama para sahabatnya mendengar suara dentuman keras. Ketika Rasulullah bertanya Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian suara apa itu? Maka para sahabat mengatakan, Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah menyebutkan sesungguhnya dahulu telah dilemparkan sebuah batu dari atas neraka. Kemudian batu itu dilempar ke dalam neraka sampai 70 musim. Maaf, ya, 70 musim atau 70 tahun. Ada yang mengartikan yaitu musim, ada yang mengartikan tahun. Barulah sampai ke dasarnya. Dan itulah suara yang kalian dengar tadi. Bayangkan, batu dilempar sampai dasar, lama, sampainya 70 musim. 70 musim itu anggaplah 1 tahun 2 musim, berarti 35 tahun. Anggap ya, 1 tahun anggaplah ada 2 musim. Musim dingin, musim panas kan gitu. Berarti berapa tahun? 70 musim, 35 tahun. Sedalam apa, Bu? Ada barang yang dilempar. Dan yang dilempar bukan kertas yang bisa ngambang, bukan bulu yang bisa terbang, batu. Sedalam apa, Bu, di dunia ini yang bisa seperti itu? Dan yang tahu. Gunung tertinggi, Gunung Everest katanya ya,
Berapa ketinggiannya? 8.000 meter. Ya, katanya ya, saya sendiri juga nggak tahu. 8.000 meter atau 8 kilometer. Kalau seandainya ada batu dilempar dari ketinggian segitu, jam berapa nyampe, Bu? 1 jam? Nggak sampai. Paling cuma berapa menit? Ya, berapa menit sudah sampai. Ini ketinggiannya berapa? 8.000 meter. Nggak bisa bayangkan, Bu, kita 35 tahun baru nyampe dasar. Subhanallah. Ya. Orang kalau ditumpuk-tumpuk berdiri gitu ya, setinggi Gunung Everest tadi 8.000 meter, ada berapa jumlahnya kira-kira? Lagi-lagi kita nggak bisa bayangkan gitu. Masa ada Ustaz orang-orang ditumpuk tegak lurus? Ya katakanlah kalau kita numpuk orang gitu ya, satu orang di bawah, di atasnya orang lagi sampai setinggi Gunung Everest, berapa orang kira-kira? Banyak kan yang jelas. Itu baru perjalanan batu sampai ke dasar cuman sekian menit. 35 tahun. Berapa banyak pemerintah kami? Itu baru dari bawah ke atas, belum ke samping lebar. Makanya ya luar biasa, nggak bisa kita bayangkan. Nah, tempat neraka yang paling dasar itu orang-orang munafik. Dan inilah bentuk olok-olok Allah kepada mereka. Kalian di dunia mengolok-olok orang-orang yang beriman, di akhirat kalian lagi diolok-olok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah ada kemunafikan di dalam dirinya, subhanallah, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Makanya, Bu, kalau kita lihat sebagian keadaan orang-orang yang terindikasi munafik, karena kita nggak berani memvonis ya, karena bahaya. Kalau kita vonis dia munafik berarti dia telah kafir. Karena orang munafik itu orang kafir. Tapi kita lihat keadaan orang-orang yang terindikasi kemunafikan yang mungkin kita saksikan saat ini, nggak habis pikir kita. Kok bisa-bisanya ngomong yang nggak benar? Kok bisa-bisanya memfitnah? Ibu gregetan nggak kalau lihat berita, lihat tuduhan ini, tuduhan itu? Ya, kayak makan hati gitu ya. Ya Allah, kita dituduh sebagai ini, sebagai itu. Ya padahal kita ya hidupnya ya gini-gini saja. Ya. Nah ternyata ya memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka seperti itu. Allah biarkan mereka terus-menerus di dalam kesesatan. Ya, jadi kita tatkala melihat fenomena, apakah kita menjadi orang yang sabar, orang yang senantiasa memperbaiki diri, tidak termakan fitnahnya, hasutannya. Iya, saling menguatkan. Ya, tuduhan itu sudah bermacam-macam kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kepada ustaz-ustaz kita, kepada pengajian-pengajian kita. Gak habis pikir. Kita yang mengajak orang tanpa pamrih untuk taat kepada Allah dituduh yang bukan-bukan, dituduh memecah belah umat, dituduh kapling surga, dituduh paling benar sendiri. Ya, subhanallah. Maka kita nggak kaget. Ini memang kelakuan mereka. Dan nanti di akhirat Allah lah yang akan mempermalukan mereka. Ya memang seperti itu keadaannya. Yang beriman lebih sedikit daripada yang tidak beriman, karena kebenaran tidak diukur dengan
jumlah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ikut kebanyakan orang, wa intu di aktsara man fil ard yudilluka an sabilih. Jika engkau ikuti kebanyakan yang ada di atas muka bumi, jika kita mengikuti orang-orang yang tampil di media-media yang mendapatkan sorotan, ya, yudilluka an sabilih, justru akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya, kebenaran tidak dilihat dari jumlah, kebenaran dilihat dari dalil. Meskipun sedikit, kalau itu kebenaran, maka itu yang kita ikuti. Ya, dan ini caranya kita senantiasa mengaji, membaca dalil-dalil berdasarkan penjelasan para ulama kita. Ayat pun demikian, kalau kita mau memahaminya harus sesuai dengan pentafsiran para ulama yang terpercaya. Ya. Dan kurang apa? Tafsir fenomenal yang dikenal di masyarakat, tafsir Ibnu Katsir, dan sudah diterjemahkan dengan berbagai macam terjemah. Tapi ya gitu, minat sebagian kaum muslimin untuk mengkaji ini sangat rendah. Jadi yang mereka lihat siapa ya? Yang ada di televisi, yang punya mimbar di media, itu yang mereka lihat sebagai agama, dengan berbagai macam aliran-alirannya. Nah ini justru kita yang merujuk kepada pemahaman para ulama ahli tafsir yang sesungguhnya, ya seperti ini keadaannya. Kita berusaha mencerahkan umat dengan rujukan-rujukan yang jelas, tapi justru kita difitnah. Maka sekali lagi ingat ya tadi, kalau memang seperti itulah perbuatan orang-orang munafik. Dan ingat, hidup kita hanya sementara. Di akhirat mereka yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita menderita di dunia, asalkan kita selamat di akhirat. Ya, itu yang menguatkan kita. Kalau kita mikirnya dunia, ya sudah. Apa yang mau kita cari dari dunia? Palingnya gitu-gitu saja. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati dunia, boleh. Cuma jangan sampai dunia yang jadi tujuan kita. Dan persaudaraan mereka juga cuma di dunia aja ya. Iya. Mereka nanti di akhirat akan saling menyalahkan. Bahkan pengikutnya akan mendoakan laknat 2 kali lipat kepada orang yang telah menyesatkannya. Ya, dalam surat Al-Ahzab itu jelas itu. Bagaimana orang-orang yang telah salah milih panutan, salah milih tokoh, nanti tokohnya akan didoakan keburukan oleh pengikut-pengikutnya. Ya, dalam surat Al-Ahzab, silakan kalau mau melihat, ada di ayat ke-66 sampai 68. Surat ke-33 ayat ke-66 sampai 68. Dan ini juga jadi ayat yang bisa menguatkan kita. Kalau jangan khawatir jumlah mereka yang banyak, tapi ternyata di akhirat mereka akan saling mendoakan keburukan. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, duhai seandainya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Berarti mereka menyesal nggak ini? Menyesal. Di mana menyesalnya? Di mana menyesalnya? Di neraka. Sudah dimasukkan neraka, mereka baru sadar. Coba dulu kami ikuti Al-Quran dan hadis. Ya. Sekarang ketika disampaikan Al-Quran dan hadis, enggak, tokoh saya yang paham Quran hadis.
Enggak, panutan saya yang benar, ya. Kamu enggak paham Quran dan hadis. Enggak mungkin ustaz saya keliru. Ya kan? Di dunia kan mereka berani ngomong gitu. Di akhirat ini mereka menyesal, duhai seandainya kami dahulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tegaskan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, orang-orang yang dilempar ke dalam neraka tadi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu telah mentaati tokoh-tokoh kami dan para pembesar kami, sehingga mereka telah menyesatkan kami dari jalan-Mu. Ini kapan, Bu? Di akhirat. Mereka baru sadar. Kalau mereka dahulu ternyata salah milih panutan. Yang diikuti siapa? Para tokoh, para pemimpin, para pembesar. Bukan Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Di akhirnya ayat ke-68 mereka berdoa kepada Allah. Ini loh para pengikut, para makmum, para kerucu-kerucu ini berdoa, Rabbana atihim dhi'faini minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka. Siapa mereka ini? Tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, panutan-panutan yang ngajak kepada kesesatan. Timpakanlah kepada mereka siksa 2 kali lipat. Ini menunjukkan kalau mereka juga disiksa. Para pengikut yang tersesat juga disiksa. Cuman ya Allah, mereka yang telah menyesatkan kami, siksa mereka lebih dahsyat daripada kami ya Allah. 2 kali lipat. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah ini Bu, sesama mereka ribut di akhirat. Ya, di dunia mereka saling membela tokoh kami yang benar, panutan kami yang benar, ya. Jika disampaikan ayat dan hadisnya, mereka menolak demi mengikuti pembesar-pembesar mereka. Nah, sehingga ini menjadi penguat kita. Berarti kalau sekiranya kita yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini dicuekin, diabaikan, dituduh, ya tidak usah kaget, tidak usah heran, sabar. Toh nanti mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Ya, nanti kalian akan menyesal di akhirat. Kalian pertahankan pendapat tokoh-tokoh kalian, namun ternyata justru kalian sendiri yang akan mendoakan kepada mereka. Nah seperti itu. Nah ini termasuk diantara makna dari firman Allah tadi, Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang akan menghinakan mereka. Wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan akan membiarkan mereka terus-menerus di dalam penyimpangan, ya, di dalam kesesatan. Baik. Gimana? Iya, silakan. Itu Ustaz yang menyimpang itu mereka sebenarnya juga lulusan Universitas Ternama di Maroko misalnya. Itu apa yang terjadi Ustaz ya? Enggak, saya sebenarnya ini anak saya kan juga belajar agama, jadi saya tuh mempunyai takutan nanti saya sekolahkan cuma hak salah, tiba-tiba udah besar menyimpang. Saya kan takut. Jadi apa yang terjadi sebenarnya sama mereka Ustaz? Yang mereka sekolahnya ada yang di Maroko, ada yang di jangan di Maroko, Bu, di Madinah, di Arab Saudi. Apa yang terjadi sama mereka dulu Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Yang terjadi saya nggak tahu, karena itu urusan mereka masing-masing. Yang jelas para ulama kita telah menggariskan, ya. Para ulama kita telah menggariskan bahwasanya agama ini urusannya akhirat, bukan dunia. Paham ya? Kalau sudah dibawa pada urusan dunia,
Ya ini seperti orang-orang Yahudi, melintir-melintir ayat, tujuannya untuk dunia. Dengan itu mereka bisa tetap eksis. Dengan itu mereka bisa tetap mendapatkan kehormatan, dapat tempat, dapat kekuasaan mungkin saja. Nah kalau kita apa yang dicari? Ya, Ustaz kita ini ngalahan Bu, ngalahan sudah, nggak mau ribut. Karena apa? Kalaupun konflik, ya saudara sendiri, apa untungnya? Kalau mau adu argumentasi, ya bukan dengan cara otot, bukan dengan cara saling mengolok-ngolok, bukan cara kritik dengan bijak. Tapi rata-rata kan balasannya ngawur, ya. Dan mereka yang punya apa? Sokongan media dan lain sebagainya. Sehingga Allah alam bisawab, kalau seseorang belajarnya benar kemudian akhirnya salah, ya memang Allah membolak-balikkan hati. Ya. Dan ini nasihat-nasihat para ulama kita ketika kita belajar, luruskannya. Jangan sampai tujuan kita yang awalnya untuk lillahi ta'ala ini berubah menjadi untuk yang lain, popularitas, untuk diterima segala kalangan, untuk mendapatkan dunia, harta, tahta. Ya, meskipun kita tidak menuduh ya, cuman ini menjadi wanti-wanti bagi kita. Nah ini. Nah oleh karena itu ya kita tetap harus rajin-rajin berdoa minta hidayah. Itu. Ya doa Bu. Khawatir juga, kenapa kok sudah sekolah agama di tempat yang benar, tapi kok keluarnya jadi niat gitu loh. Niat ini Bu. Niat itu hal yang paling sulit. Ya. Dan niat itu bisa berubah suatu waktu. Kita awal belajar niatnya Masya Allah, tapi ketika sudah mendapatkan sedikit keuntungan, ketika kita sudah nyaman, digoda oleh setan gak berhenti. Setan gagal untuk menggoda kita di awal belajar, tapi di tengah-tengah belajar, kamu sudah pandai, kamu sudah banyak yang pengikutnya loh. Ya, kamu sudah banyak followersnya loh, ya, viewer, ya, ini, ya awalnya kita bismillah kita sebarkan dakwah yang penting sama kelamaan kita penting kok follower kita masih segini-segini aja ya, kok viewers kita cuma segini-segini aja ya. Nah ini kalau nggak setan siapa lagi yang berbuat? Makanya di antara tujuan kita rutin ngaji ya supaya terus diingatkan. Ya. Ada kalanya kita lemah iman, ada kalanya kita salah niat. Nah, kita ayo benerkan, luruskan. Nah, kita bangun lagi. Kita benahi lagi dan ini terus sampai kita akhir hayat. Ya. Makanya para ustadz kita ketika mereka belajar lama, ya, ketika mereka sudah bertahun-tahun bersimpu di hadapan para ulama, itu mereka menyadari saat mereka benar-benar belajar sesungguhnya itu ketika mereka sudah selesai lulus. Karena sebelum lulus mereka kan sudah diatur ya, sudah ada kurikulumnya, sudah ada arahannya. Dan target mereka lulus selesai. Setelah lulus mereka kan bebas, nggak ada yang ngatur. Mau dijadikan tangga untuk mencari tahta bisa. Nggak ada dosennya, salah kamu, balik. Dosen sudah lewat. Jadi ilmunya nggak dipakai Ustaz ya intinya ya. Ya dipakai untuk pembenaran. Kan dia tahu dalil-dalil Bu.
Nah, tinggal cuma oh ini pas ini untuk kepentingan saya, dikutiplah ayat yang ini. Ini karena apa? Salah nih. Iya. Makanya hadis innamal a'malu binniyat itu luar biasa. Luar biasa. Semua itu tergantung niatnya. Semua. Mau sholat kita butuh niat, mau puasa kita butuh niat, mau belajar butuh niat, mau berdakwah butuh niat. Dan memang ya inilah ujian kehidupan kita. Namun lebih baik kita sibuk ngurusi niat kita daripada kita ngurusi niat orang lain. Ini juga jadi masalah, Bu. Kadang-kadang kita sudah ngaji melihat orang lain, wah ini kayaknya riya orang ini. Nah, padahal kita sendiri niatnya belum beres. Ya namanya setan ya gitu, Bu. Ya, permusuhan setan dengan manusia sampai kita mati. Mereka itu butuh teman nemani di neraka. Ya. Nah, ya. Nah seperti itu. Ya. Jadi sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tidak bersama. Jadi kita saling mengingatkan. Dan jangan seperti orang munafik tadi. Ketika kita diingatkan dalam suatu kesalahan, maka ya jangan jawab. Kita renungkan dulu lah. Kalau kita nggak terima, paling tidak tahan lisan kita dulu, kita renungkan. Kalau kita ternyata yang benar, kita bisa jelaskan dengan cara yang elegan, yang benar. Tapi kalau kita memang salah, ya sudah, akui kesalahan kita. Jangan komentar seperti orang munafik. Nantinya justru mereka yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai ayat yang ke-15 dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol, silakan. Kiat-kiat untuk tidak futur. Futur itu ya semangat yang melemah ya. Ini juga dialami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka kalau bersama Rasulullah SAW naik iman. Tapi kalau sudah mendirikan keluarga, ketemu anak istri, maka Rasulullah mengatakan ya saatan memang seperti itu. Dalam artian ya ada waktunya masing-masing. Namun sefutur-futurnya kita jangan sampai kita lepas dari manhaj salaf. Ya, pegang teguh. Ya, jangan sampai kita lepas dari dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah. Walaupun dalam urusan dunia mungkin kita terlena, ya kalau kita ingat segera kembali, segera benahi diri. Jangan biarkan kita terkena syubhat-syubhat yang menyangkal. Dalam artian, kalaupun kita lepas dari majelis taklim misalnya, jangan sampai kita ke majelis taklim yang lain. Dalam artian tidak mengajarkan manhaj salaf. Paham ya? Kalaupun kita nggak ngaji, ya sekalian aja nggak ngaji. Jangan ngaji di tempat yang menyimpang. Ya. Jangan kita nggak ngaji, paling tidak mungkin yang terganggu dari diri kita adalah urusan dunia.
urusan syahwat, bukan urusan keyakinan. Tapi kalau sudah keyakinan yang kena, ilmu nggak akan ada manfaatnya. Ya itu tadi, kalau sudah niat yang kena, maka akhirnya ilmu yang kita miliki akan kita jadikan sebagai alat pembenaran di setiap perbuatan kita. Jadi saran saya, ya kalau futur, ya jangan sampai kita lepas dari manhaj salaf. Apapun yang terjadi, tetap kita harus berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi tanyakan? Cukup? Gimana? Ya, kita tunggu aja ya. Baiklah, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.